Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom, selamat pagi. Pagi. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan sepanjang minggu ini Bapak. Thank you Lord. Semua berkat anugerah-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh datang Tuhan, sekali lagi Tuhan, di dalam kediaman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau boleh dinyatakan atas kehidupan kami Tuhan. Kami bawa Tuhan segala beban yang kami bawa Tuhan Yesus. Biarlah Engkau melegakan atas setiap kami Tuhan. Setiap jemaat Tuhan, kami percaya kuasa dan Roh Kudus Tuhan boleh dinyatakan atas setiap jemaat yang datang pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Biarlah kuasa dan mujizat Tuhan boleh dinyatakan dalam ibadah kami yang pertama di pagi hari ini Bapa. Kami izinkan Engkau Tuhan sebebas-bebas bekerja Tuhan dalam ibadah kami Bapa. Dan kami mau berdoa Tuhan segala roh-roh jahat yang ingin mengintimidasi Tuhan dalam ibadah kami Bapa. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus dan hadirat Tuhan saja yang boleh mengurapi atas setiap ibadah kami. Kami siap datang dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan siap memuji dan menyembah Tuhan. Katakan amin, haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau siap datang dalam pujian kita pagi hari ini. Kita siap untuk masuk gerbangnya Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Hey. Kami datang Tuhan, atas setiap pujian kami kepadamu. Katakan, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, biarlah sukacitaku katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Ya perasaan kebaikan Tuhan, mari kita memuji Tuhan lebih lagi, come on. Hey. Katakan, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih sekali lagi katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Hey, mari jemaat Tuhan, berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Dia, come on. Haleluya. Sebab kasih-Nya tak pernah berubah. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah. Terpujilah Yesus. Yesus, sekali lagi katakan, Tuhan terpujilah
Yesus. Sebab Dia baik. Jemaat Tuhan nyanyikan, come on. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih sekali lagi katakan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya, amin. Haleluya. Kita percaya kita umat lebih dari pemenang, Bapak Ibu, amin. 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 Coba katakan kanan kiri belakangnya, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Come on. Woo. Mari kita menari bagi Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu. Gerakan badanmu. Haleluya. Tanggalkan segala bebanmu, berikan suara yang terbaik bagi Dia. Katakan, hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak tertanggalkan. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Sumber keajaiban dimasyurkan di segala bangsa, perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Mari satukan suaramu, katakan, hai dengarkanlah segala bangsa, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak terkatakan. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala, amin, perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Katakan, ya Allah, ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa, perbuatannya besar tak terduga. Katakan, dengan imanku pemenang. Amin. Hey. Kita percaya kita umat yang dibebaskan, amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan MDC Bandar Lampung, mari kita satukan suara kita. Teriakan. Come on. Come on, teriakan. Haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa, perbuatannya besar dan tak, dengan imanku pemenang. Ya Allah sumber keajaiban, katakan, dimasyurkan di segala bangsa, perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Lebih lagi katakan, ya Allah keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa, perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang.
Kita percaya kita lebih dari pemenang, katakan. Dengan imanku bermenang. Haleluya. Lebih lagi suarakan haleluya. Kita percaya bukan hanya lebih dari pemenang, Tuhan janjikan kita masa depan yang cerah, amin. Mari kita naikkan pujian ini lebih lagi. Haleluya. Come on. Mari jemaat Tuhan nyanyikan dengan segenap hatimu. Dalam kegelapan aku kan melangkah, dengan iman percaya Tuhan sertai jalanku. Tak lagi kusiakan, lepaskan semua yang menghalang, karena Yesus kekuatan, tiada yang bisa melawannya. Angkat tanganmu, katakan amin. Yesus, oh, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Ku kan terus percaya, hidupku di tanganmu, amin. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau gagalkan. Ku kan terus setia, berikan sukacita. Tunjuk tanganmu, kau dan aku dijadikan masa depan cerah di tangan. Come on. Hey. Sebab kita semua dijadikan masa depan yang cerah di tangan Yesus, amin. Lagi usiakan, lepaskan semua yang menghalang, karena apa? Kekuatan, tiada yang bisa melawan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tanding. Come on. Ku kan terus percaya, hidupku di tanganmu. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau gagalkan. Ku kan tersetia, berikan sukacita. Wow, kau dan aku dijadikan masa depan cerah di tangannya. Hey. Kami percaya masa depan kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Bukan terus percaya, bukan terus percaya, hidupku di tangan-Mu. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau gagalkan. Bukan tersetia, berikan sukacita. Kau dan aku dijadikan masa depan cerah di Tasik. Wo oh wo oh wo wo oh wo oh wo wo oh wo oh wo. Sekali lagi, lebih lagi, teriakan. Wo oh wo oh wo wo oh wo oh wo wo oh wo oh wo. Haleluya. Amin Tuhan. Silakan jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Yes Tuhan. Dan kami mau percayakan itu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Sebab masa depan kami cerah dan indah bersama-Mu Tuhan Yesus.
Sungguh itu kami mau berjalan Tuhan terus dalam rancangan-Mu. Dan kami mau selalu tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus, selalu datang. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari kita lebih lagi datang kepada Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai, tak ingin kami lepas, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan ku nikmati hadirat-Mu, keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, kami mau nikmati keindahan-Mu Tuhan. Oh, keindahan dan
Sebab kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus, dan selalu mau dekat dalam hadirat-Mu, dan selalu mau dekat dengan-Mu Tuhan. Sebab itu kerinduan kami kepadamu. Sebab kami mau menikmati hadirat-Mu, selalu mau tinggal dalam-Mu Tuhan. Sebab itu yang kami sukai, di dalam-Mu ada kedamaian. Kami mau menikmati kedamaian bersama-Mu Tuhan. Mari lebih lagi naikkan penyembahan-Mu, naikkan pujian-Mu bagi Dia. Sebab itu yang kami sukai Tuhan, tinggal dalam hadirat-Mu, merasakan keindahan bersama-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lebih lagi pujian ini. Ku nikmati keindahan Yesus Tuhan, sebab Kau yang layak disembah Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu, sebab ku nikmati keindahan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Bapak Ibu Saudara, mari kita nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Sebab itu yang disukai Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari bawa hidupmu melekat padanya. Sebab hanya itu kerinduannya, untuk kita selalu sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, untuk datang diam dalam kaki-Nya, menikmati hadirat Tuhan. Sebab itu kerinduan kami Tuhan, selalu dekat dengan-Mu Tuhan Yesus. Ku nikmati keindahan. Mari rasakan. Mari kita resapi pujian ini. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Menyembah-Mu. Sekali lagi biar jemaat Tuhan nyanyikan. Ku nikmati, sebab Kau indah Tuhan, keagungan-Mu oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan ku nikmati. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Oh, keindahan dan keagungan-Mu oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati.
segenap hatiku. Berikan kemuliaan yang paling mulia buat kita. Kami sungguh menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini, Yes, Tuhan. Tuhan. Hadirat-Mu jangan pernah meninggalkan kami, Tuhan. Tak sekalipun kami enggak rela, Tuhan, untuk kami jauh dari Engkau. Biar Tuhan boleh selalu dekat dengan kami, memeluk kami, mendekap kami, dan memimpin kami dalam setiap langkah kami, Tuhan. Kami rindu biar Engkau selalu, Tuhan, yang membimbing dan bahkan dengan palu tongkat gadamu, Tuhan, memukul kami demi kebaikan yang terbaik buat Engkau, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan boleh persiapkan setiap hati kami, persiapkan mulut bibir hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman yang terbaik. Kata-kata yang sederhana dan bisa dimengerti dan dibawa pulang untuk menjadi berkat buat setiap orang yang hadir dan mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Mari semua yang percaya katakan amin. Sebelum duduk jemaat boleh berikan salam ke kanan ke kirinya, katakan Anda luar biasa, Anda ganteng sekali, Anda cantik sekali ya. Suaranya agak gema dikit ya nih. Tes. Selamat pagi. Suaranya masih setengah nada. Selamat pagi. Senang sekali bertemu kembali dengan para jemaat MDC Bandar Lampung pagi hari ini. Perkenalkan sebelumnya nama saya William Suryajaya. Istri saya bernama Agnes dan saya memiliki 3 orang anak, yaitu Hillary, Morgan, dan Max. Ya, saya melayani juga dalam kesan dan juga untuk profesi muda. Hari ini saya membawakan judul yaitu Kendalikan Pikiran Anda. Alkisah nih ya. Alkisah ada seorang pria, bapak-bapak, dia bertemu dengan kawannya. Dan mereka saling bercerita, bagaimana kabarnya? Oh iya, baik. Anaknya udah berapa? Ada 4 saya. Wah, hebat-hebat ya anaknya. Wah, anak saya yang pertama itu dia pintar sekali berhitung. Saya doakan dia, saya pengen dia untuk menjadi seorang sarjana teknik yang terkemuka. Bahkan dia nanti bisa jadi arsitek atau insinyur atau bahkan jadi pengusaha. Karena dia pandai sekali berhitung. Wah, luar biasa ya. Anak yang kedua bagaimana anak yang kedua? Anak yang kedua tentu tak kalah hebatnya ya. Oh iya, anak saya yang kedua pandai sekali untuk berbicara. Dia kalau berbicara tiada lawan. Saya doakan dia menjadi pengacara. Karena pasti menang. Kalau dia berbicara apapun rasanya benar. Wah, hebat ya anaknya ya. Wah iya. Kalau anak yang ketiga bagaimana? Anak yang ketiga saya ini pintar sekali bernyanyi. Dia ngomong aja merdu suaranya. Wah, hebat sekali ya. Saya doakan dia untuk bisa menjadi seorang penyanyi yang terkenal. Pasti sesuai dengan talenta dan bakatnya, pasti dia bisa menjadi suatu hari nanti seorang idol atau seorang penyanyi lah. Wah, iya. Waduh, 1, 2, 3 udah hebat semua. Yang keempat tambah hebat lagi. Nah, yang keempat ini dia nih nggak pandai berbicara. Dia ngomong aja suaranya sumbang. Ya, boro-boro menjadi penyanyi. Kalau dia ngomong sama orang muter-muter, bagaikan helikopter yang nggak pernah mendarat. Nggak nyambung ngomongannya. Dia disuruh untuk berbicara patah-patah katanya. Suruh berhitung, waduh susah. Aduh, saya doakan dia, saya serahkan aja kepada Tuhan lah. Untuk menjadi seorang pendeta. Tapi ini hanya guyonan saja, jangan dianggap serius. Jangan pernah menganggap bahwa kualitas seorang pendeta sama seperti cerita saya tadi. Ya, saya percaya kualitas pendeta tentunya dimiliki kualitas yang lebih dari itu, amin. Tapi sayangnya, pada kenyataannya sikap seperti pria itu yang seringkali menjadi sikap kebanyakan orang. Sikap kebanyakan dari kita. Di saat kita berdoa,
Tuhan, berikan aku tempat kuliah yang terbaik. Berikan aku besarkan anak ini menjadi anak yang terhebat. Dia jadi anak yang mandiri, menjadi anak yang nomor 1 kalau perlu, atau berprestasi. Tuhan, saya berdoa untuk tempat tinggal yang terbaik. Saya berdoa untuk tempat pekerjaan saya yang terbaik, yang bisa mencukupi seluruh keluarga saya. Semuanya ketika kita mintanya apa? Terbaik. Tapi giliran pada saatnya kita memberi kepada Tuhan, kalau bisa yang kurang. Di saat kita meminta kepada Tuhan, gak salah-salah, gak kurang-kurang. Pasti kalau bisa lebih-lebih. Kalau minta timbangannya anget dikit, emangnya di pasar. Tapi pada saat gilirannya kita memberikan sesuatu yang kepada Tuhan, kalau bisa ditawar-tawar. Orang bisa aja bersikap semau-maunya kalau minta sama Tuhan. Padahal sudah seharusnya orang itu menyadari untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan, melihat pengorbanan yang telah Tuhan berikan buat kita. Bahkan Tuhan rela untuk menjadi manusia, menderita, dan bahkan pada akhirnya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika kita menyadari hal tersebut, seharusnya bukannya untuk kita menawar-nawar atau bahkan kita tidak perlu diminta untuk mengasihi Tuhan. Sudah sepatutnya, sudah sewajarnya bagi kita untuk membalas pengorbanan tersebut seperti yang tertulis dalam kitab Ulangan 10 ayat 12 sampai 15. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu. Tuhan gak minta yang aneh-aneh. Tuhan gak minta, permintaan Tuhan sederhana. Dia gak minta sesuatu yang kita gak bisa. Dia gak minta sesuatu yang lebih daripada kemampuan kita. Tetapi permintaan Tuhan hanyalah sederhana. Hanyalah takut akan Tuhan Allahmu untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Seperti yang kita baca di ayat 12 tadi. Di ayat ke-13 sekali lagi, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan ini semua dilakukan ada alasannya. Mengapa kita perlu mengasihi Tuhan? Tuhan mengatakan, mengapa engkau perlu mengasihi Tuhan? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu. Perintah dan ketetapan Tuhan semuanya kusampaikan kepadamu. Peganglah itu. Karena yang terakhir dikatakan, supaya baik keadaanmu. Yang pertama Tuhan memiliki tujuan adalah supaya baik keadaannya kita. Jadi, jika engkau mau keadaannya baik, mau masalahmu selesai, mau pekerjaanmu baik-baik saja, mau keluargamu juga harmonis, menurut perintah Tuhan, kita perlu melakukan hal yang sederhana, yaitu kasihi Tuhan. Tidak ada yang ruwet, tidak ada yang jelimet, tidak ada yang susah. Hanya perlu lakukan untuk mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap perintahnya. Jadi permintaan Tuhan ini tidak sembarangan. Dia memiliki maksud untuk supaya kita bisa mengasihinya dengan segenap hatinya Dia. Segenap hati kita. Dan di ayat 14, sesungguhnya Tuhan Allah mula yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya.
Ayat ke-15, tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka. Dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Alasan yang kedua, mengapa kita perlu untuk mengasihi Tuhan, yaitu adalah karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Sehingga ia mengasihi mereka di ayat ke-15. Seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Berbicara soal kasih, ya, mengasihi Allah, mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, tentunya kita teringat dengan ayat pada saat Tuhan Yesus bertemu dengan ahli Taurat dan juga dan orang-orang Farisi. Pada saat itu Tuhan Yesus ditanyakan di Markus 12 ayat 29 sampai 31. Ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saat itu Tuhan Yesus ditanyakan oleh orang Farisi, bukan Tuhan ya, manakah hukum yang terutama di antara hukum Taurat? Dan inilah jawabannya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan yang pertama apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan apa lagi? Segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan kita. Tapi seringkali ketika kita membaca ini, segenap hati, iya. Segenap jiwa, iya. Segenap kekuatan, iya. Tapi seringkali kita lupa dengan segenap akal budi kita. Seperti lagu, dengan senap hati, dengan senap jiwa, ya, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Ada di situ dengan segenap hati, iya. Dengan segenap jiwa, iya ada. Dengan segenap kekuatan kita, ada. Tapi tidak ada ditulis dengan segenap akal budi kita, dengan segenap pikiran. Memang lagu ini tidak salah, lagu yang ditulis oleh Kak Robert dan Kak Lea ya saat itu ya. Tetapi seringkali orang melupakan bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Banyak orang bicara ketika kita bicara soal mengasihi itu bicara soal perasaan, nggak perlu yang namanya pikiran. Oleh karena itu nggak heran ketika orang mengasihi yang berkecamuk, yang terlibat di dalam hal mengasihi adalah perasaan terlebih dahulu. Pada saat orang itu baik, maka kita mengasihi dia. Pada saat orang itu berlaku tidak baik, kasih itu pudar, kasih itu berkurang. Ketika kita melakukan kita sedang mengasihi, kita lakukan dengan segenap tubuh kita lakukan semuanya. Dan bahkan kita lakukan dengan memberikan tindakan, perbuatan dengan segenap kekuatan kita. Tetapi seringkali kita lupa untuk bagaimana kita mengasihi seseorang, mengasihi Tuhan kita dengan pikiran kita, dengan akal budi kita. Sehingga kasih itu akhirnya tidak menjadi kasih yang holistik, tidak menjadi kasih yang utuh. Kasihnya ada yang kurang. Kasih yang harusnya dengan segenap hati, segenap jiwa,
segenap akal budi, segenap kekuatan, ada yang kurang satu, segenap akal budi kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana mengasihi dengan akal budi kita. Untuk itu kita perlu menelaah bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita dari Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Di ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Di ayat ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat kepadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Dan tentunya ketika kita mempelajari kitab Filipi, kita baca di bab pertama, di pasal pertama. Keadaan Paulus sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja ternyata. Dia menulis surat ini dalam keadaan di dalam penjara. Yang bisa kita baca di ayat pasal 1 ayat ke-7, 13, 14 ada kata dia di dalam penjara. Di dalam bahasa Yunaninya kata penjara menggunakan kata yaitu desmon. Yang artinya terbelenggu. Di mana bisa berarti Paulus betul-betul di dalam keadaan penjara, di dalam penjara, atau bahkan juga tangannya memang dalam keadaan terbelenggu. Terbelenggu oleh borgol di dalam penjara. Sehingga kalau saya mengalami keadaan seperti itu tentunya keadaan yang sangat nggak nyaman. Keadaan yang sangat nggak membela saya. Keadaan yang nggak membela, yang nggak mendorong saya untuk bisa berpikir secara positif. Keadaan yang mendorong saya bahkan untuk merenungkan mengapa saya bisa di sini, mengapa Tuhan gak bela saya, mengapa Tuhan jadikan saya posisinya dalam keadaan yang di bawah seperti ini. Mungkin ketika kita di posisinya Paulus, kita akan menggerutu seperti itu. Tetapi yang dilakukan Paulus adalah dia bisa menulis surat untuk jemaat di Filipi. Di ayat ke-21 dia bisa mengatakan seperti ini bahkan. Jelas di ayat ke-13 ditulis alasannya ketika dia di penjara adalah sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jelas alasannya bukan karena dia melakukan kesalahan ataupun juga ada sesuatu yang mungkin dia melecehkan orang atau bahkan dia melakukan sebuah pertindakan kriminal. Tetapi oleh karena Kristus. Tetapi menariknya, hal itu enggak membuat kasihnya terhadap Kristus menjadi pudar. Hal itu enggak membuat kasihnya kepada Kristus menjadi kurang. Tetapi bahkan dia bisa menulis di ayat ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasanya ini di sini. Di ayat 21 Paulus bisa menulis hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Dan bahkan di ayat ke-9 dia tulis untuk bisa semakin di ayat ke-9 di pasal pertama agar jemaat Filipi bisa semakin melimpah dalam pengetahuan. Di sini kita bisa melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus itu memberi contoh bagaimana mengasihi Allah bukan cuma segenap kekuatannya dia. Bukan dengan segenap perilaku, tindakan. Segenap hati gak kurang-kurang Paulus. Tetapi Paulus memberikan satu hal,
lagi, yaitu bagaimana mengasihi Tuhan dengan pola pikir dia. Mengasihi Tuhan dengan cara berpikirnya. Sekalipun dalam keadaan yang terbelenggu, Paulus masih bisa memiliki pola pikir untuk mengasihi Tuhan. Memikirkan jemaat di Filipi untuk bisa terus memberkati. Untuk bisa menjadi berkat bagi jemaat Filipi. Sekalipun kehidupannya sendiri seperti udah dalam keadaan yang sangat bawah sekali. Di dalam kitab Filipi ini pasal 4 kita akan belajar, yaitu 3 langkah. Bagaimana kita menyikapi untuk mengasihi Tuhan, yaitu dengan mengendalikan pikiran kita. Yaitu yang pertama dengan memilih untuk bersukacita. Kita memilih untuk bersukacita. Karena sukacita seringkali kita pikir itu karena keadaan kita. Karena keadaan yang mendukung seseorang untuk tersenyum, maka ia bersukacita. Ketika kita mendapatkan rejeki, mendapat berkat, maka seseorang bisa tersenyum lebar, bersukacita. Namun ketika sedang diterpa masalah, sukacita serasa sirna, lenyap, entah kemana. Tapi memang kita nggak pungkiri bahwa sukacita itu mudah dipengaruhi oleh suasana kita. Dalam suasana, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita. Tapi kalau kita di dalam keadaan penjara, coba kalau kita bayangin kita di dalam penjara, kira-kira apakah sukacita masih beserta Anda? Ketika Anda dalam keadaan seperti Paulus, apakah Anda masih bisa, Anda dan saya, merasakan sukacita? Di sini Paulus mengatakan, untuk tetaplah bersukacita. Karena sukacita bukanlah sebuah perasaan. Sukacita bukanlah sesuatu yang memang dilakukan karena keadaan. Tetapi Rasul Paulus menegaskan sukacita adalah keputusan seseorang untuk bersikap, untuk bersukacita. Hal ini juga seperti yang dialami seorang filsuf, psikolog yang terkenal, seorang neurologi, psikiater dari Austria, yaitu bernama Viktor Frankl. Dia hidup dari tahun 05 sampai 97. Dia adalah salah satu survivor atau korban yang selamat dari kekejaman tentara Nazi Jerman. Ia sekeluarga, ayah, ibu, sama saudara laki-lakinya, dan bahkan istrinya itu ditangkap dan masuk ke kamp konsentrasi Nazi. Pada saat itu bahkan istrinya sedang hamil. Di sana akhirnya ayahnya meninggal karena sesak napas, pneumonia, dan kelaparan. Dan tahun 1944, ibu dan saudaranya laki-laki mati dalam kamp gas yang terkenal yang namanya Auschwitz. Dan bahkan istrinya yang sedang hamil dipaksa untuk menggugurkan kandungannya dan tak lama kemudian akhirnya meninggal karena penyakit di sana yang tak terurus. Sehingga kalau misalnya kita menghadapi keadaan yang begitu, rasanya sudah ditinggal keluarga, ayah, ibu, istri, saudara, rasanya udahlah mati aja ya. Dan pada saat masa-masa kelamnya, Viktor melihat tentara yang berjalan-jalan di luar, dan dia akhirnya menuliskan sebuah buku, yang akhirnya buku ini menjadi salah satu buku yang bestseller. Di sana kita bisa baca bagaimana perasaan Viktor pada saat dia di dalam penjara dan dia melihat sebuah keadaan yang menurut dia tentara Nazi boleh berjalan di luaran dengan bebas. Tetapi itu yang kelihatannya bebas belum tentu pikirannya bebas. Pikirannya bisa saja sedang terkurung dengan kekejaman, terkurung dengan kekejian, terkurung oleh perintah untuk melakukan kejahatan. Sehingga tentara itu sendiri kelihatan fisiknya bebas, namun pikirannya terkurung. Sebaliknya, saya sendiri, Viktor sebagai seorang tawanan, tubuhnya terbelenggu,
di dalam kamp konsentrasi. Kesehatannya boleh terbatas, bahkan hidupnya boleh dibatasi, hilang seluruh saudara-saudaranya, relasinya boleh gak ada. Tetapi pikiran dia boleh tetap untuk fokus kepada kebebasan. Dan pada saat dia bebas, dia menuliskan sebuah buku, Man's Search for Meaning. Dan buku ini menjadi salah satu buku bestseller yang bisa menguatkan orang-orang yang mengalami depresi, orang-orang yang mengalami tekanan dalam hidupnya. Dan salah satu quote, salah satu kata-kata dia yang terkenal, dia tulis, yaitu segala hal dapat diambil dari seseorang, kecuali satu hal, kebebasan yang terakhir dari manusia, yaitu untuk memilih sikap hatinya dalam situasi apapun juga, atau untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Everything can be taken from a man, but one thing, cuma satu hal yang gak bisa. The last of the human freedom, yaitu to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way, yaitu untuk memilih sikap entah keadaan apapun yang kita hadapi. Dia boleh dikurung, dia boleh diambil keluarganya, tetapi cuman dia yang bisa menentukan bagaimana dia bersikap. Sekalipun keadaan dia tidak mendukung dia, tidak membuat dia untuk bisa bersuka cita, tetapi itu adalah keputusannya Victor, bagaimana untuk bisa terus bersuka cita. Oleh karena itu di kitab Filipi 4 ayat 4-5, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Inilah wujud dari mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, yaitu dengan memilih untuk bersukacita bagaimanapun keadaannya, karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Amin. Yang kedua, yaitu mengasihi Tuhan dengan menolak kekhawatiran. Menolak khawatir. Mengapa kita perlu menolak kekhawatiran? Karena khawatir itu, orang yang khawatir tandanya adalah orang yang kurang percaya. Saya ulangi sekali lagi. Kekhawatiran adalah tanda dari kekurang percayaan. Ketika orang itu mulai khawatir, maka artinya orang tersebut mulai berkurang kepercayaannya akan sesuatu. Dan terutama buat orang Kristen, kekurang percayaan kepada Tuhan. Di Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Di dalam ayat ke-6, Paulus mengatakan bahwa sebaliknya daripada jemaat Filipi khawatir, tetapi ada satu hal yang harus dilakukan oleh jemaat Filipi. Apakah itu yang harus dilakukan? Yaitu nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Atau dengan kata lain, Rasul Paulus sedang memberikan suatu jalan keluar dari kekhawatiran, yaitu dengan bersyukur, dengan berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kekhawatiran itu muncul pada saat seseorang membandingkan besarnya masalah yang dia hadapi dengan keterbatasan yang ia miliki. Saya ulang lagi ya. Kekhawatiran muncul ketika dia membandingkan besarnya masalah yang dia hadapi dengan keterbatasan yang ia miliki. Coba kita mikir sebaliknya. Kekhawatiran tidak akan muncul ya
apabila kecilnya masalah yang kita hadapi dengan besarnya Tuhan yang kita miliki. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan kita. Ketika kita menyadari setiap masalah yang kita hadapi, entah apapun masalah itu, tidak peduli seberapa besarnya kita pikirkan dalam pikiran kita masih memiliki Tuhan yang besar. Oleh karena itu kita perlu menyatakan dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan kita yang maha besar. Pada saat kita berpikir, ada hutang, aduh kredit ini nih masih ada nih angsuran bulan ini, belum bayar, tunggakan. Ada hutang yang macet, akhirnya kita mulai berpikir, hutangnya udah macet belum? Belum macet, tapi kalau nggak dibayar bakal macet. Waduh, kalau kita nggak bayar, hutangnya macet. Kalau udah macet, jadinya lapse ini, tagihannya gagal. Dan akhirnya kita nanti, muncul, ada tukang tagih. Aduh, nanti keluarga saya bagaimana ya? Aduh, tetangga gimana ya? Aduh, malu, muka saya mau taruh di mana? Aduh, pekerjaan saya hilang. Bahkan usaha saya bisa bangkrut. Padahal udah belum? Belum. Baru tagihannya bisa macet. Tapi pikirannya udah jauh melalang kemana? Saat cinta ditolak, maka dalam nama Yesus yang bilang dukun bertindak itu. Saat cinta ditolak, kita berpikir semua orang bakal menolak saya. Semua orang bakal menolak kita. Saya gak layak untuk bisa punya pasangan hidup. Aduh, sudahlah, semua orang ini memang pantas untuk menolak saya. Saya ini memang mungkin diberikan karunia untuk menjomblo saja. Eits, konsuling dulu sama gembala ya nanti ya. Ya. Ketika kita khawatir, ya, secara tidak langsung kita juga membuka pintu yang namanya anxiety disorder ataupun juga kecemasan yang berlebihan. Ada seseorang yang bercerita kepada saya selalu cemas. Saya berasanya nggak tahu kenapa, tapi berasanya singkuh atau berasanya nggak enak. Jadi akibatnya apa? Akibatnya ketika berbicara, ngomong apa saja, seperti kayak gugup, patah-patah. Terus pandangannya lain, pandangannya suka melihat ke kanan, ke kiri. Waduh, seringkali kita bilang, sudah percaya sama Tuhan. Ayo kita bawa dalam doa. Masalahnya yang pernah dihadapin apa aja. Ayo. Iya saya ini ngerasa begini. Anak udah kerja, semuanya udah settle. Lalu apalagi yang dikhawatirin? Udah, gak ada yang perlu dikhawatirin lagi. Udah serahkan aja sama Tuhan. Yuk, kita serahin kepada Tuhan. Karena dengan tidak sengaja, kita membiarkan kekhawatiran itu masuk. Dan akhirnya muncul yang namanya kecemasan yang berlebihan. Rasul Paulus mengatakan untuk menyatakan bersyukur dan berdoa. Secara tidak langsung dia mengatakan ada obat penawar dari kekhawatiran. Yaitu apa? Mengucap syukur. Kekhawatiran itu kalau dibiarin makin lama jadi penyakit, jadi racun. Seperti kisah seorang ibu. Seorang ibu khawatir anaknya kalau misalnya pergi keluar, aduh nanti kehujanan. Kita ini tinggal di Indonesia yang ada 2 musim. Musim panas dan bukan musim dingin, musim hujan. Ya. Ketika musim hujan, aduh kamu harus bawa payung, kamu bawa jaket hujan. Udah udah gak usah pikirin, tenang aja. Udah tenang, gak apa-apa. Udah pas suatu hari beneran. Hujan lebat, hujan deras. Anaknya pulanglah. Dalam keadaan bagaimana? Basah kuyup. Ya, biasanya anak muda nih entah kenapa kalau hujan-hujanan bukannya nunggu tapi hobi ya, ngegas terus. Iya, sama anak muda lain. Kalau hujan gimana? Teduh dulu. Enggak, gas kok gas.
Nyampe pulang ke rumah, siapa yang khawatir? Mamanya. Aduh ya ampun basah kuyup begini, aduh ya ampun. Udah. Mandi cepetan mandi. Udah mah tenang mah. Iya, nanti kamu sakit. Aduh, kamu makan obat dulu, makan obat sekarang, makan obat. Udah ini makan dulu, makan. Mama siapin sup yang anget. Udah. Akhirnya mamanya pikirin dia supaya anaknya sehat, anaknya gak sakit. Besok paginya anaknya sehat. Tapi mamanya yang sakit karena gak bisa tidur mikirin anaknya. Kekhawatiran yang berlebihan itu bisa jadi penyakit. Ketika Anda khawatir, Anda membiarkan secara tidak langsung penyakit itu menggerogoti tubuh saudara. Ketika Anda khawatir, Anda seolah-olah membiarkan ada racun yang kalian biarkan bertumbuh di dalam pikiran saudara. Dan Rasul Paulus mengatakan, ada obatnya satu, yaitu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah aku dan kau susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah apa? Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Yang ketiga, kita perlu untuk mengendalikan diri kita, yaitu pikiran kita supaya fokus kepada kebenaran. Pikiran kita bagaikan sebuah jalan yang dilintasi dengan berbagai kendaraan. Sehingga dengan begitu ramainya kendaraan yang berlalu lalang dalam pikiran kita, perlunya kendaraan tersebut diatur. Kendaraan mana yang perlu lewat, kendaraan mana yang perlu lewat duluan, kendaraan mana juga yang perlu ditahan. Pikiran mana yang boleh lewat di dalam pikiran kita, dan bahkan kita perlu memutuskan untuk membuang pikiran mana yang tidak perlu untuk kita simpan. Pikiran mana yang ada di dalam pikiran kita itu menentukan bagaimana kita bisa bersyukur dan mengasihi Tuhan. Ketika kita memiliki pikiran-pikiran yang mengganggu kita, menghalangi kita, akibatnya apa? Kita pun juga tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ketika kita membiarkan pikiran-pikiran itu berkecamuk di dalam pikiran kita, dan akibatnya kita mengasihi Tuhan dengan setengah hati. Kita mengasihi Tuhan dengan seolah-olah ada sesuatu yang menarik kita ke belakang. Kita pengen mengasihi, tetapi ada sesuatu yang menarik kita ke belakang. Rasanya nggak larinya pol ke depan. Ya, sehingga ketika diberikan firman, oh Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Tapi rasanya mental terus, itu yang disebutnya namanya mental block. Ya, mental block. Saat ini ada sedang DK berjalan. Salah satu peserta DK pernah bercerita kepada saya. Aduh, awalnya saya nggak mau untuk ikut DK. Karena saya pikir saya sudah pernah ikut DK. Dan saya sudah pernah mempelajari yang kurang lebih mirip lah. Buat apa saya ikut lagi? Dan ada lagi yang bilang, saya ini sudah berumur. Malu lah kalau ketemu sama peserta DK yang lain, masih muda-muda. Ntar nilai saya jelek, dibilangnya apa? Nanti pada saat DK, malu saya kalau dibilangnya nggak bisa. Ada muncul sebuah pagar yang menutupi pikiran kita sehingga mau dibilangin, tenang kamu pasti bisa. Nggak bisa. Tenang, Allah berkuasa. Enggak bisa. Tenang, Allah itu mampu untuk menyediakan segala sesuatu. Enggak bisa. Loh,
Tuhan itu enggak pengen engkau bisa, enggak. Tuhan cuma pengen engkau percaya. Tuhan enggak pengen engkau itu luar biasa. Tetapi Anda cuma perlu percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Makanya seringkali ada beberapa orang yang suka bertanya kepada saya. Kok jemaat di gereja itu apakah semuanya sudah sukses semuanya? Enggak, saya bilang. Apakah jemaat di gereja itu sudah berhasil semuanya? Enggak. Nah, katanya ke gereja itu dapat berkat. Gimana? Nah, ini yang saya bilang. Ini yang suatu pemahaman yang keliru. Ketika seseorang ke gereja untuk mengharapkan berkat, itu hal yang keliru. Mengapa? Karena ketika berkat itu tidak didapatkan, dia akan kecewa. Dia akan mudah saja menyalahkan Tuhan. Dia akan mudah saja menyalahkan tempat dia beribadah. Dia akan mudah saja menyalahkan gereja. Padahal yang gereja mau hanyalah fokus kepada kebenaran akan firman Tuhan. Katakan amin. Yang gereja lakukan untuk setiap jemaat adalah fokus untuk mencari sumber berkat. Bukan pada berkatnya. Yang gereja mau agar jemaat itu bisa menjadi kuat, jemaat itu bisa bertumbuh, bukan pada fokus pada berkat-berkat yang bakal diterima. Tapi pikirkan, berkat itu adalah bonus. Berkat itu adalah gift. Berkat itu adalah hadiah. Ketika berkat, kita berpikir berkat itu adalah hadiah, kalau seandainya dikasih, kita terima kasih. Tapi kalau nggak dikasih, ya nggak apa-apa. Karena memang itu bukan hak kita. Berkat itu memang boleh kita terima, tetapi sangat nggak layak untuk kita minta. Amin. Oleh karena itu kita fokuslah kepada kebenaran. Seperti di Filipi 4 ayat 8-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus mengatakan untuk memikirkan semua yang adil, semua yang mulia, semua yang suci, yang manis, semua yang baik-baik. Saudara punya pikiran yang buruk? Jangan dikatakan amin. Tapi singkirkanlah semua itu. Tapi pikirkanlah yang baik-baik. Seperti yang Rasul Paulus katakan. Dan bahkan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Selain kita pikirkan yang baik-baik, tapi Rasul Paulus juga mengatakan untuk melakukan, untuk mempelajari, untuk bisa melihat apa yang ada pada kehidupannya Rasul Paulus. Rasul Paulus betul-betul melakukan apa yang dia katakan. Rasul Paulus betul-betul menyatakan dengan tindakan, dengan perilakunya, dengan perbuatannya, bukan cuma sekedar perkataan di dalam surat-surat yang dia tulis. Dalam bahasa Inggrisnya dia sebut ini namanya he walks the talk. Dia jalanin perkataannya. Kalau he talks the talk, dia cuma ngomongin apa yang dia katakan. Tetapi ini adalah contoh dari kehidupan yang menjadi teladan. Bagaimana seseorang itu menjalani sesuai dengan apa yang dia tulis. Sama seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 32 sampai 33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berkat semua itu dicari. Semua itu juga pengen sukacita. Semua itu juga pengen hidup yang berkelimpahan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Siapa yang bilang Tuhan gak tahu? Tuhan tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Di ayat ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya undang para pemuji pemusik untuk maju ke depan. Suatu ketika pada saat saya berjalan-jalan di liburan di sebuah kota yang dimana di kota Hong Kong. Pada saat itu
kita baru tiba dan kemudian saya berjalan bersama istri, bersama anak dan ada keponakan. Dan ketika berjalan di sana kita biasanya berjalan kaki karena banyak berjalan kaki ya. Kita nggak pakai taksi, kita jalan kaki ke seberang dan kondisinya sangat ramai. Dan kita juga berjalan dengan berkerumun, dengan bergerombol. Ada kalanya kita terpisah satu dengan yang lainnya. Saya dengan anak dan saya dengan istri, saya melihat istri saya di depan. Terutama pada saat menyeberang atau juga pada saat kita ada satunya lagi sibuk dengan yang lainnya. Dan kemudian kita bersatu kembali. Nah pada saat ini anak-anak juga baru pertama kalinya mereka sampai dan mereka senang sekali. Dan ketika saatnya menyeberang, ya udah menyeberang. Terjadilah kejadian yaitu istri saya menanya, istri saya di depan dan saya juga di belakang dia kan. Anak kita mana? Hah? Barulah saya sadar, saya lihat ke belakang, anak saya nggak ada. Anak saya yang cewek, anak pertama. Di satu sisi panik. Istri saya langsung, coba di mana? Coba belok sini. Ini jalan udah kosong tiba-tiba, tapi orang-orang berkerumun rame banget di jalan raya. Anaknya kemana? Saya bingung, kemana ini ya? Di satu sisi saya khawatir, saya panik, pikiran saya berkecamuk, saya harus ngapain? Saya harus ngapain ya? Ini di kota yang asing buat saya mau nelfon siapa? Mau nelfon polisi? Gak mungkin kan? Saya tenangin pikiran saya, Tuhan, tunjukin jalan sama saya harus ngapain? Tuhan bilang begini, kalau kamu jadi dia, kamu ngapain? Kalau kamu jadi dia, kamu ngapain? Anak saya yang hilang ini bukan anak kecil. Anak saya ini harusnya udah umur 9, udah umur 8-9. Harusnya dia bisa mikir. Dia bisa bahasa Inggris. Mudah-mudahan dia nanya, mudah-mudahan. Tapi dia suka nangis, mudah-mudahan dia nggak nangis. Saya nggak tahu. Anak saya yang penting, yang kecil mana? Ada yang kecil. Ya udah yang kecil ada dulu yang kecil. Yang gede nggak tahu kemana. Saya pikir kalau dia jadi kalau saya jadi dia, saya balik hotel. Masalahnya dia nggak tahu hotelnya di mana kayaknya. Ya udahlah, saya telepon. Kakak saya yang ada di hotel, saya telepon. Lagi di hotel gak? Iya di hotel. Ada Hili gak di sana? Hili. Kenapa Hili? Enggak apa-apa. Hili kenapa? Saya tanya, Cece di mana? Oh saya di kamar. Oh udahlah kalau di kamar. Coba aja kalau misalnya lihat ada di lobi gak? Ya udah. Pikiran saya fokus. Tempat saya sampai pada saat saya sampai di hotel. Saya telusurin jalan balik nyebrang lagi, belum ketemu. Dan masuk di hotel, terus kemudian, ketemu juga akhirnya. Nah, Hili di sini. Kok tahu jalan ke sini? Ya dia peluk saya, dia nangis, terus dia cerita, Hili nanya orang. Oh, good ya. Setelah itu dia bilang, Hili takut, Hili nggak mau jalan-jalan lagi, dia bilang. Hah? Jangan takut dong, ayo kan ada Dedi di sini. Sambil jalannya waktu, dia bisa bilang, Hili takut hilang lagi. Hili gak mau jalan-jalan, Hili mau di hotel aja. Jadi hal yang seperti itu membuat dia khawatir untuk kalau jalan-jalan tuh membuat dia hilang lagi. Butuh waktu berapa lama, saya bilang, sebaliknya saya bilang, udah, jangan takut nih saja. Enggak, saya nggak bilang begitu, tapi saya bilang, bagus Hili, bagus. Itu pengalaman yang jarang orang dapetin, tetapi Hili bisa selesain. Saya bilang begitu. Coba, Hili boleh gak ceritain bagaimana Hili bisa temuin jalan balik ke hotel? Hili tanya yang di toko obat di sana, dia tanyanya apa? Do you know where is the hotel? What hotel? Dia bilang. Oh, Hili ingat, Dedi pernah bilang waktu cari-cari hotel, ada hotel namanya ini. Dedi bilang, jadi Hili bilang aja, nama hotelnya ini. Oh, over there, dia bilang. Ya udah, Hili ikutin, dan Hili ingat waktu nyebrang ada nunggu dulu lampunya untuk nyala. Ya udah, Hili ikutin semuanya. Butuh waktu untuk perlahan-lahan saya bisa meyakinkan pada anak saya bahwa hal yang dia alamin ini bukan hal yang untuk menjatuhkan dia. Tetapi ini sebuah hal yang membuat dia menjadi kuat.
Suatu hari nanti, ketika Hili nanti berjalan sendiri, ketika dia berjalan gak ada saya, gak ada orang tuanya, saya percaya dia pasti bisa menyelesaikan perjalanan dia dengan sendirian. Amin. Dia bisa menjadi anak yang kuat, dia bisa menjadi anak yang mandiri. Barulah setelah berapa lama akhirnya Hili mau jalan-jalan lagi. Kasih tepuk tangan yang meriah buatan kita. Kita tundukkan kepala kita. El Shaddai, El Shaddai. Saya undang untuk bangkit berdiri pada jemaat. Maha kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oh, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, sekali lagi katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Oh, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Melimpah El Shaddai. Berikan pujian yang paling meriah buat Tuhan kita, berikan tepuk tangan yang paling meriah. El Shaddai, El Shaddai, You are Almighty God, Allah yang berkuasa, Allah yang powerful. Kami mungkin gak memahami apa yang rencana Tuhan buat kami saat ini. Kami mungkin gak tahu apa yang sebetulnya kami perlu. Tetapi kami mau untuk belajar percaya bahwa Tuhan gak pengen kita seseorang yang hebat, bukan pengen kita seseorang yang mampu, tetapi Tuhan hanya pengen kita untuk percaya. Bagaimana Tuhan bisa membuat kita mampu, bagaimana Tuhan bisa membuat kita dari keterpurukan untuk bisa memiliki akal sehat yang benar, memiliki pola pikir yang tepat, memiliki pola pikir yang terus bisa mengasihi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman ini Tuhan. Kiranya firman ini boleh menguatkan setiap kami untuk membuat kami semakin mengasihi. Bukan karena keadaan, bukan karena situasi, tetapi karena kami percaya bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, El Shaddai, itu selalu menjaga, selalu berserta kita. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua jemaat yang percaya katakan, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali, kita akan melihat pengumuman. MDC News, 14 September 2025. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang baru pertama kali hadir di ibadah ini. Anda bukanlah orang asing di tempat ini. Saya izin bertanya di ibadah pertama, adakah dari jemaat Tuhan yang baru pertama kali ibadah di MDC Bandar Lampung? Boleh mengangkat tangannya, jangan malu-malu. Puji Tuhan, boleh di belakang, depannya boleh berikan salam. Nanti Asyir akan melayani Bapak Ibu yang baru pertama kali datang dalam ibadah kami. Tersedia souvenir bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah MDC Bandar Lampung. Dan juga kami mengundang Bapak dan Ibu, Saudara atau Saudari yang sudah 2-3 kali ibadah
dan belum tertanam dalam kesan dapat menghubungi tim Asyir untuk info kesan di area mana saja. Berikut kesan remaja Image MDC Bandar Lampung, kesan pemuda, dan juga kesan keluarga. Bedtime Stories Joy Kids hari ini di jam 9.30 sampai jam 11 di Ruko MDC lantai 2 dengan dress code payamas. Hari Minggu ini ibadah umum MDC Satelit Tanjung Karang di Hotel Asoka Ruang Siger 2 yang akan dilayani oleh Pastor Martin Manulang di jam 5 sore. Teens Dance Practice yang akan di coaching oleh Coach Andri di tanggal 19 September jam 4 sore sampai jam 6 sore. 2 hari 20 September di jam 10 sampai jam 1 siang. Bertempat di Ruko MDC lantai 3 Teluk Betung Bandar Lampung. Image Teens Community mengadakan service spesial Boys and Girls Talk dengan tema Look and Soul yang akan dihadiri oleh Andrianus, Ibu Filia dan Bapak Kris Sukatmone dan juga Ibu Cecilia Aprianti. Untuk dress code pink, blue, green, purple. Kami mengundang untuk teman-teman yang masih SMP, SMA boleh join dalam Image Teens Community MDC Bandar Lampung. Hari Minggu tanggal 21 September ibadah umum bertempat di tempat ini yang akan dilayani oleh Pendeta Indra Rimbawan. Happy Heart Komunitas Usia Emas hari Minggu tanggal 21 September 2025 di Hotel Yuna di jam 9.30 yang akan dilayani oleh Ibu Yohana. Dan di hari Minggu tanggal 21 September 2025 ada ibadah anak Joy Kid bertempat di Ruko MDC, Komplek Ruko Hotel Yuna di jam 9.30. Dan juga tersedia QRIS persembahan jemaat. Jemaat Tuhan boleh mendapatinya di lantai 1. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dana pembangunan dan misi bisa mentransfer melalui rekening sebagai berikut. Berikut data persepuluhan dan persembahan di bulan September. Dan juga laporan dana pembangunan gedung gereja. Ya, berikut adalah VT dari ibadah spesial Happy Heart memperingati Hari Kemerdekaan. Ya, kami mengundang Oma, Opa yang sudah berusia emas boleh bergabung dalam komunitas Happy Heart. Bisa bertanya untuk menanyakan info lebih jelas ke Asyir. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk komunitas Happy Heart, jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita persiapkan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang Kau telah limpahkan dalam kehidupan kami, termasuk kesempatan kami untuk datang ke rumah-Mu Tuhan dan beribadah. Saat ini kami akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini Engkau berkati dan Engkau gunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan, amin.
hanya Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah suka. Coba Tuhan saya untuk bangkit berdiri, mari kita nyanyikan pujian ini. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Untuk doa berkat Bapak Tor saya persilahkan. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk mengendalikan pikiran kami, memilih hidup dengan sukacita, menolak rasa khawatir, dan senantiasa berfokus pada kebenaran-Mu. Tuhan, kami akui sering hati dan pikiran kami mudah gelisah oleh masalah hidup. Namun hari ini kami belajar bahwa kekhawatiran tidak menambah apapun dalam hidup kami. Yang kami butuhkan hanyalah percaya penuh kepadamu dan tinggal di dalam firman-Mu. Oleh karena itu ya Roh Kudus, tuntunlah pikiran kami setiap hari supaya tertuju pada hal-hal yang benar, yang suci, yang adil, dan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk memilih bersukacita di dalam segala keadaan. Sebab kami tahu bahwa sukacita dari-Mu adalah kekuatan kami. Kami juga memohon berkat-Mu atas keluarga dan saudara-saudara kami, serta atas kota Bandar Lampung, tanah tempat kami hidup, bekerja dan melayani. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa melingkupi kota ini dengan berkat, damai sejahtera, dan perlindungan. Kami juga memohon berkat-Mu doa bagi seluruh jemaat-Mu di kota ini, sertai mereka dalam kasih dan perlindungan dari segala mara bahaya, bencana, kuasa kegelapan, maupun niat jahat manusia. Teguhkan iman mereka, kuatkan tali persaudaraan kami, dan jadikan jemaat-Mu terang serta garam bagi lingkungan sekitar. Kami juga mau berdoa buat Bapak William, biarlah Kau terus memberkati dan memperlengkapi Bapak William menjadi pribadi yang bisa menjadi berkat bagi semua orang di sekelilingnya. Bapak yang mulia, kami ucap syukur karena Engkau mengizinkan kami bisa mengelola ruko yang akan kami gunakan untuk ruang ibadah. Tempat kami memuji dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Jemaat-Mu sedang merenovasi 3 unit ruko yang akan dijadikan ruang ibadah. Biarlah Engkau berkati apa yang sedang kami kerjakan. Agar segala kendala dan pekerjaan bisa terselesaikan akhir tahun 2025 ini Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat daripada Allah. Sesuai dengan janji firman Tuhan di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai dengan 26. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara, katakan amin. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.